suluk 10 hari, suluk 40 hari, disuruh guru berzikir 5.000 sehari. Allah, 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 sampai akhirnya itulah yang disebut dalam Quran, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, saat dia tegak tetap Allah, Allah, wa qu'udan, saat dia duduk tetap Allah, Allah, wa ala junubihim, sampai ketika dia berbaring pun tetap Allah, 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 supaya sesuai antara yang di mulut dengan yang di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767 7777227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik batu manikam. Batu manikam pemberian kawan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahirabbil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda' bi bismillah, kalau tak dimulai dengan nama Allah, fahuwa aqta', maka dia putus. Makna putus kata ulama, maqtu'ul barakah, tak ada barakahnya. Makna putus kata ulama, tak bisa dijadikan bekal menghadap Allah. Maka segala amal kita ucapkan, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap majlis kalau tidak disebut nama Nabi, maka majlis itu disebut antanajifah, majlis bangkai, majlis busuk, majlis berlalat, majlis berulat, majlis berbau. Majlis yang baik dan mulia ini kita tak ingin jadi majlis yang busuk, maka kita ucapkan salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laisa minna man lam yarham saghirana, siapa yang tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua anak-anak yang hadir nih saya sayangi, kita sayangi semua, mudah-mudahan jadi alim ulama penjaga ahlus sunnah wal jamaah. Adapun orang-orang tua kita, kita hormati. Sahibul fadilah, Tuan Guru kita semua, Al-Mukarram Dr. Haji Zikmal Fuad, guru saya di pesantren Darul Arafah sampai akhirat. Mudah-mudahan saya diakui beliau sebagai muridnya, insya Allah, amin. Hadir bersama kita jauh datang dari Pekanbaru, Al-Mukarram Syekh Ismail Rayyan Al-Khalidi An-Naqsabandi. Mudah-mudahan beliau panjang umur bisa membimbing jamaah dalam bertasawuf, bertarekat Naqsabandiyah. Hadir juga mursyid kita jauh datang dari Kubu Rokan Hilir. Ada juga di tengah kita, bertengah bersama dengan kesibukannya tetap hadir membersamai kita, Profesor Dr. Muhammad Atta. Ini kalau saya sebutkan satu persatu azan zuhur baru selesai. Tuan Guru, mursyid mursyidin, para khalifah, para alim, para ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir nih semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu sudah tahu jawabannya kenapa Ustadz Somad selalu datang ke Besilam? Takut kualat. Tuan Guru tadi yang bercakap tuh, ingat baik-baik.
Sedang aku aja takut, apalagi kita semua. Maka kita datang selalu berziarah, mengambil barokah kemari insyaallah. Amin. Saya datang ke Besilam ini bukan sebagai ustadz penceramah yang diundang acara tablik akbar. Na'udzubillah, bukan. Saya dari kecil memang selalu datang kemari karena tradisi di kampung kami setiap setahun sekali menyewa bis datang ke Besilam. Saya dibawa berziarah kemari ketika umur 5 tahun. Ada fotonya kena hujan. Berfoto saya waktu kecil 5 tahun bergambar di samping makam Tuan Guru. Lalu kemudian tradisi kami dibawa berziarah, dimintakan doa. Mungkin dugaan saya waktu itu emak ayah saya mendoakan saya di makam itu supaya anakku ini selalu berziarah kemari. Itulah agaknya yang membuat saya selalu datang ke Besilam. Maka bawalah anak cucu kita dikenalkan dengan para alim ulama supaya disertai hidupnya itu barokah, selamat dari perbuatan maksiat, narkoba, LGBT. Semua anak-anak bapak ibu yang datang hari ini nanti sebelum balik, mana tahu belum ada ziarah, bertawasul, bawa ziarah, mintakan kepada Allah, bertawasul dengan wali Allah Syekh Abdul Wahab Rokan. Mudah-mudahan sampai tua dia nanti datang kemari, dibawanya pula anak bininya ke sini nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bukan hanya saya saja, almarhumah omak saya pun kemari juga datang dulu. Dia bercerita ke saya, aku dulu waktu masih gadis, belum nikah, belum ada kau, aku udah datang ke Besilam. Zaman itu siapa syekhnya mak? Waktu itu nama tuan gurunya Tuan Syekh Khalifah Tambi, Khalifah Tambah. Waktu Syekh Khalifah Tambah itu aku datang, kata beliau, adalah di situ goluk kotuk dipukul untuk sholat. Waktu itu kentong kata orang Jawa, kotuk nama kampung kami. Itu dipeluk, kata dia, aku memeluk itu. Kalau tangan awak sampai bangkit ke Mekah. Mak saya hajah berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Jadi tradisi kami datang kemari adalah turun temurun dari mulai keluarga mak saya sampailah ke saya sekarang. Mudah-mudahan kita melanjutkan tradisi berziarah, mengambil barokah kepada wali-wali Allah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Siapa nama yang kita kunjungi itu? Namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh, orang dipanggil Syekh itu dua. Yang pertama karena tuanya, yang kedua karena ilmunya. Beliau dapat dua-duanya. Syekh karena tua, Syekh karena berilmu, karena umurnya panjang. 1811 1926 1811 1926, bukan nomor handphone. Lahirnya 1811, meninggalnya 1926. Ustadz tahu dari mana? Ini bukunya masih kupegang. Ditulis oleh Tuan Guru Syekh Dr. Zibmal Fuad MA. Tapi untuk sekarang nih limited edition. Hanya orang-orang khusus saja yang dapat. Nah, jadi anak-anak kita dikenalkan dengan para ulama. Karena kalau di TV tiap hari kenal dengan artis dengan macam-macam, dapat dia di internet. Siapa yang mengenalkan? Itulah dengan acara membaca buku dan haul. Setiap tahun kita laksanakan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, tiap tahun kita bisa datang. Amin. Dipanggil dengan Syekh karena ilmunya. Kenapa bisa dia dapat gelar Syekh? Sampai sekarang belum ada universitas yang mengeluarkan gelar Syekh. Kalau belajar di kampus, doktorandus, S1. Ustadz Somad dulu ke Mesir dapat titel apa? LC. Jadi waktu itu kami pergilah membimbing jamaah haji. Adalah ibu-ibu nih bidan bertanya, Dek, LC itu apa artinya? Belum lagi saya jawab, udah menjawab satu ibu situ, lobai celako gitu. Sakit kali hati saya. Rupanya pembimbing dia itu LC juga. Tak betul, disalahkannya semua. LC itu, ada pula yang menyebut itu Ustadz LC. Siapa LC? Lamo di Kairo. LC itu singkatan dari licence. Licence itu bahasa Inggris artinya lesen kata orang Malaysia.
Kalau awak bawa motor di Malaysia, ditanya sama polisi, awak ada lesen ke? LC namanya. Tapi belum ada universitas yang mengeluarkan titel Syekh. Jadi Syekh Abdul Wahab Rokan dari mana dapatnya gelar Syekh itu? Dia mendapat gelar itu dari Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Abi Qubais, diangkat sebagai mursyid tarekat Naqsabandiyah. Ustaz Abdul Somad ada gelar titelnya Syekh? Tak ada. Kenapa? Karena Syekh hanya diberikan untuk orang yang punya ilmu, tidak hanya zahir tapi juga batin. Jadi kalau kita punya Syekh mursyid, selamatlah kita dunia akhirat. Man la syaikha lahu, siapa yang tak punya syekh, fasyaitanu syaikhuhu, maka setanlah syekhnya. Mudah-mudahan yang sudah punya syekh mursyid tetaplah belajar, istiqomah berzikir sampai mati husnul khatimah insyaallah. Amin. Nama beliau yang mulia Tuan Guru Tua Abdul Wahab. Nama yang paling bagus adalah nama yang disandingkan dengan nama Allah. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Wahab, termasuklah tidak menyamakan, na'udzubillah. Tak selevel kita dengan beliau. Abdul Somad masuk dua. Itulah maka ngasih nama anak itu kasih nama menengok nama tuan-tuan guru. Ibu-ibu mohon maaf, tak lancang. Kalau ada yang sedang mau punya anak, kasih nama anaknya mengambil barokah. Begitu kami dulu orang-orang tua. Ini sekarang banyak orang tak mau mencari ngambil nama anak. Dulu orang tua saya, mak saya bertanya ke orang tua, siapalah agaknya nan elok untuk nama anakku ini. Nyaman sekarang orang mengasih nama pakai ilmu cocokologi. Asal cocok-cocok kasih nama. Siapa nama anak kau ini? Nama anak saya Camry Pak Ustadz. Apa pula Camry itu nama merek motor sedan. Camry ini kebetulan dia lahir 17 Agustus Pak Ustadz. Jadi Camry kemerdekaan Republik Indonesia. Elok juga memang tanda kita ingat Indonesia. Tapi kasihlah nama pangkalnya itu identitas Islam. Entah Ahmad, entah Muhammad. Khawatir kita kecelakaan lalu lintas ditengok orang KTP tak tahu penyelenggaraan jenazahnya. Betul. Begitu juga banyak orang sekarang model kasih nama anak cocokkan nama laki nama bini. Nama suami Sulaiman, nama bini Toibah, nama anak Letoy. Mohon maaf kalau jangan juga. Karena nama adalah doa. Setiap hari dia dipanggil nama. Jadi nama Ustadz Somad dulu waktu lahir siapa nama Ustadz? Nama saya pertama kali dikasih nama Solah. Solah artinya bagus, baik, pakai H. Kalau H besar solah, solat. Tapi kalau pakai H kecil solah, bagus, baik. Nama anak kau ni Solah, kata atuk saya. Kata mak saya, kami orang Melayu, Solah tu nama ikan. Takkan nama anak aku nama ikan Solah gitu. Gantilah ya nama lain. Itu udah dikasih nama Abdul Somad. Datang atuk saya satu lagi, kalau bisa gantilah nama dia ini, jangan Abdul Somad. Kenapa? Karena nama Abdul Somad dalam tradisi keluarga kita ini dua. Abdul Somad yang pertama merantau ke Kedah Malaysia, tak balik-balik. Abdul Somad yang kedua meninggal dunia. Inilah Abdul Somad yang ketiga. Ajab juga hidupnya. Nama adalah doa. Kita doakan semua anak-anak kita ini namanya baik-baik semua insyaallah. Amin. Maka dulu ada tradisi kalau sudah sampai ke Makkah berganti nama. Kenapa? Habis haji diganti nama. Dulu bisa, sekarang payah. Ganti nama, KTP, STNK, BPKB, surat tanah, akte kelahiran. Maka mudah-mudahan dari lahirnya namanya baik-baik semua insyaallah. Amin. Syekh Abdul Wahab Rokan. Rokan itu nama 4 sungai yang membelah tengah pulau Sumatera. Itulah dia Riau. Yang pertama Sungai Rokan, yang kedua Sungai Siak, yang ketiga Sungai Kampar, yang keempat Sungai Indragiri. Jadi asli kami dari Riau, Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan, rantau Binuang Sakti, sekarang jadi Kabupaten Rokan Hulu. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa napak tilas nanti bersama-sama berbis-bis berziarah ke Rokan Hulu, menengok, melihat tonggak sejarah. Tempat lahirnya kita tengok, makam tempat meninggalnya pun kita sampai insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi.
Untuk apalah Ustadz jelaskan ini di Besilam? Orang Besilam kan udah tahu semua. Memang betul. Tapi yang menonton tausiah saya ini bukan cuma orang Besilam. Yang menonton ini akan diupload, ditonton orang dari Sabang sampai Papua, sampai ke luar negeri mereka tonton. Jangan lupa bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Dia memang iklan tuh masuknya setengah jam dia baru masuk. Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi. Dari mana datang Al-Khalidi ini? Syekh Abdul Wahab, tuan guru tua, berguru kepada Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi berguru kepada Syekh Sulaiman Qarimi. Syekh Sulaiman Qarimi berguru kepada Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi berguru kepada Syekh Diyauddin Khalid. Dari nama Syekh Diyauddin Khalid Al-Kurdi, orang Kurdistan. Al-Kurdi dari suku Kurdi, dan dia itu orang Irak yang berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Itulah maka disebut dengan tarekat Khalidiyah dari nama Khalid. Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi. Dari mana pula datang nama An-Naqsabandi? Naqsabandi itu diambil dari nama Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Makamnya sekarang berada di Bukhara, Uzbekistan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, dibukakan pintu rezeki sampai kita ke Uzbekistan insyaallah. Ikuti bersama program ziarah ke Uzbekistan makam Syekh Bahauddin Naqsabandi. Ongkos tanggung masing-masing. Amin. Tidak ada kata yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Berjuangan beliau luar biasa. Siapa orang yang paling mulia? Man tala umruhu, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Beliau dapat dua-duanya, umur panjang, amal baik. Sekarang ada orang umur 17 tahun pakai sepeda motor, sakau, habis makan pil anjing gila, menabrak tiang listrik, mati. Umur pendek, mati su'ul khatimah. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita dari fitnah akhir zaman ini. Tuan guru umurnya panjang sekali. Dari tahun 1811 sampai tahun 1926. Sekarang sudah tahun 2023. Berarti 2026 kalau menurut tahun Masehi. Kalau menurut tahun Hijrah, maka sudah berabad lamanya. Sampai hari ini masih ramai dikunjungi orang. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Nah, itulah nasib manusia ini sekarang. Pergi kita ke rumahnya, tak ada yang, semuanya dari mulai panci, kompor, motor, rumah, satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma satu, bininya itu yang lunas. Itu pun karena tak dikasih Pak Kua. Ada Pak Kua kita, Ustadz sabar. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Andai boleh kredit, hutang juga itu. Mudah-mudahan yang hadir hari ini dilunaskan Allah hutangnya. Wah, kuat kali aminnya. Yang tadi tak apalah sekuat ini ku dengar. Lebih 40 orang, lebih 400 orang di tempat yang penuh barokah mustajab. Mudah-mudahan dikabulkan Allah lah segala doa-doa kita insyaallah. Jangan lupa kalau berdoa bertawassul. Cara bertawassulnya, Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi waliyika sholih. Tuan guru Syekh Abdul Wahab Rokan. Aku tak pandai bahasa Arab Pak Ustadz, pakai bahasa Indonesia. Aku memohon kepada engkau ya Allah, barokat Tuan guru Syekh Abdul Wahab Rokan, sampaikanlah niat hajatku. Sebutkanlah hajatnya masing-masing. Kalau takut didengar kawan sebelah, dalam hati aja. Aku bertawassul kepadamu ya Allah, memohon kepada engkau ya Allah, berkat wali engkau Syekh Abdul Wahab Rokan, mudahkan urusanku, jadikan anakku soleh dan solehah. Yang belum ada jodoh minta jodoh, yang udah ada jangan minta lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian beliau berkeliling ke seluruh penjuru. Tapi rupanya tanah yang paling bertuah adalah tanah Besilam. Syekh Khalifah Amirul Mukminin Sultan Kerajaan Langkat
Kerajaan Melayu di Sumatera Utara ada 4 yang besar. Yang paling atas namanya Langkat, di bawah Langkat namanya Deli, di bawah Deli namanya Serdang, di bawah Serdang namanya Asahan, di bawah Asahan namanya Siak Sri Indrapura. Sekarang sudah menjadi kabupaten dan provinsi. Kesultanan Langkat jadi Kabupaten Langkat. Deli, ibu kota Medan Sumatera Utara, sudah menjadi Kabupaten Deli Serdang. Serdangnya pula pecah menjadi Serdang Bedagai. Kabupaten Asahan itu adalah kerajaan Melayu Asahan. Takkan Melayu hilang di Sumatera Utara. Ini ustadznya rasis ini. Kenapa pula ustadz bawa-bawa Melayu? Kita kalau sudah jadi orang Indonesia, maka kita berbangsa Indo. Tapi jangan lupa nenek moyang kita punya suku dan bangsa. Ada orang Jawa di sini. Pripun kabare? Api. Banyak juga orang Jawa. Ada orang Batak sini. Biado alak kita sesudena. Ada juga. Tapi kita tengok yang menjawab itu aja orangnya. Mau orang Batak, mau orang Jawa, mau orang Sunda, cobalah tengok nama-nama khalifah yang diangkat oleh Tuan Guru. Orang Mandailing ada, orang Batak ada, orang Toba ada, orang Jawa ada, orang Malaysia Batu Pahat ada. Karena kita diikat dengan ikatan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita akan mati. Wa biha nub'atsu. Dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Apakah kita akan jumpa dengan Syekh Abdul Wahab Rokan nanti di akhirat? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Saya yakin dan percaya yang hadir ini semuanya datang karena cinta. Yang datang jauh dari Duri, yang datang jauh dari Rokan, yang datang jauh dari seluruh tempat, datang kemari karena cinta. Dengan itu pula lah nanti kita bersama insyaallah. Amin ya rabbal. Saya ditanya sama orang, Ustaz Somad, ya, kenapa orang tarekat itu selalu bersungkup? Tahu bersungkup? Tengok gambar Tuan Guru, tertutup kepalanya kan? Saya bilang, saya ini kan menjawab cepat. Kenapa bersungkup? Mungkin panas, kata saya. Ada khalifah yang duduk di samping itu. Bukan itu jawabnya Ustaz Somad. Lalu apa jawabnya khalifah? Ustadz kalau panas kemana Ustadz bernaung? Aku bernaung di bawah pokok kayu. Oh, pokok kayu itu punya siapa? Entah, mana aku tahu. Kalau Ustadz bernaung di bawah pokok kayu, berarti Ustadz berdosa karena tidak izin sama yang punya pokok. Itulah jawabnya kenapa Tuan Guru tua itu bersungkup. Karena dia tidak mau berdosa gara-gara memakai pokok kayu orang untuk bernaung dari panas matahari. Halus tak kaji nih? Kita jangankan bernaung pokok kayu itu kita potong untuk kita. Jadi orang tasawuf itu kajinya bukan masalah halal dan haram, tapi kajinya adalah masalah wara', masalah menjaga diri dari yang abu-abu, yang subhat. Kira-kira ibu punya pokok kayu, pas tiba-tiba datanglah panas terik, bernaunglah saya di bawah pokok kayu itu. Ibu izin apa tak izin? Izin, tapi saya belum minta. Orang tasawuf kajinya halus, bukan masalah halal dan haram, bukan masalah boleh tak boleh, tapi masalah itu bisa menjadi hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat itu bernama wara' namanya. Ada wara', ada mutawarri. Kalau wara' itu memang orangnya wara'. Kalau mutawarri itu mewarok-warokkan diri. Berjumpalah orang wara' dengan orang mutawarri. Disebutkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, ditulis oleh Imam Al-Qushairi. Jadi rupanya di acara pesta itu yang menuang air minum anak gadis. Yang menuang air minum itu perempuan, tukang tuang air minum. Datanglah si mutawarri yang pura-pura wara'. Katanya kalian wara'. Kalau memang betul kalian orang yang wara', kenapa kalian mau di acara pesta yang menuangkan airnya perempuan? Aku tak mau acara pesta ini karena yang menuangkan airnya perempuan. Kata si mutawarri,
Apa kata yang warak-warak di situ? Kami baru tahu sekarang bahwa yang menuang itu perempuan. Rupanya mereka selama ini tak menengok karena menunduk. Yang warak tadi butuh budi. Kami udah berpuluh tahun di acara nih, tak tahu kami kalau yang menuangkan air itu perempuan. Kau baru sekali datang kok tahu kau. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang warak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang sudah mengkaji masalah tasawuf, pahamlah dia bagaimana halusnya. Berkumpullah semua ulama-ulama di Siak Sri Indrapura bersama Sultan Siak. Ketika itu tepak, tahu tepak? Tepak tempat sirih itu terbuat dari emas. Semua yang hadir di situ mengambil daun sirih, diambilnya kapur, diambilnya gambir, diambilnya pinang, dimasukkannya mulut, dikunyahnya. Tapi Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan tak mau. Waktu ditanya, kenapa Tuan tak mau? Karena tepaknya terbuat dari emas, tak boleh makan. Padahal dalam hadis yang tak boleh itu adalah gelas emas dengan piring emas. Kalau tepak emas, apa salahnya? Tapi beliau bukan menengok pada halal haramnya, beliau menengok kaji yang halus. Kenapa Ustadz Somad hari ini pakai kain sarung? Di mana-mana Ustadz ceramah pakai celana. Ini bukan masalah halal haram. Seandainya saya datang kemari pakai celana jeans, pakai jaket kulit, pakai helm, menurut fikih boleh apa tak boleh? Apa pula salahnya? Lutut tertutup, pusat tertutup, naik saya ke atas. Lalu saya bilang, hai guys. Apa salahnya? Tapi kita kena pasal pada adab. Tasawuf itu lebih mengedepankan adab. Maka kalau anak cucu ikut tarekat Naksabandiyah, bertasawuf dia, maka insya Allah beradablah dia kepada orang tuanya. Mudah-mudahan anak cucu kita semuanya pengamal tarekat insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Lalu kemudian bagaimana Tuan Guru sampai kemari? Allah yang mempertemukan sampai dia di tanah ini. Apalah nama yang cocok, kita kasih nama. Dipejamkannya matanya, nampak bisyarah dari Allah. Terbuka pintu Masjidil Haram. Pintu Masjidil Haram itu namanya Babus Salam. Orang Melayu susah menyebut Babus Salam. Kau nak kemana? Besilam. Nama orang bagus-bagus, Abdullah. Nak kemana Pak Ustadz? Rumah Pak Dolah. Itu bukan orang Melayu aja begitu. Orang Maroko, kalau kita kenal sama orang Maroko, kita tanya. Dia panggil kita, Simo, Simo, Simo. Simo itu saya pertama sampai bingung. Apalah arti Simo? Rupanya Simo itu artinya Sidi Muhammad. Jadi mereka pun juga pakai nama-nama itu. Kalau tak percaya sama saya, tanya sama Ustadz Sufi. Ustadz Sufi ini orang Besilam yang sekarang sedang S3 di Maroko. Kebanggaan kita insya Allah, ulama kita. Kalau Ustadz Somad cuma sampai S2 aja, habis itu balik. Titelnya LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Dulu. Ustadz Sufi doktor dia nanti insya Allah. Saya kalau ditanya orang, kenal Ustadz Somad dengan Ustadz Sufi yang doktor dari Maroko. Oh, kawan saya, dekat saya. Begitulah rupanya kalau kita kenal sama orang baik. Mudah-mudahan kita ini baik sekarang, baik besok, baik sampai mati insya Allah baik. Amin ya Rabbal. Al-isnad minad din. Sanad itu dari agama. Laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Kata Syekh Abdullah Ibn Mubarak. Siapa yang tak bersanad, ngomongnya suka hatinya. Apakah tarekat Naksabandiyah bersanad? Maka mereka bersanad. Semua sanadnya kemana? Kepada Tuan Syekh Zikmal Fuad. Belajar ke atas, bersuluk mengambil sanad keilmuan. Sekarang ada orang berilmu tak bersanad. Sanad itu apa maksudnya Pak Ustadz? Silsilah keilmuan dari guru ke guru, guru ke guru, guru ke guru sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dari mana kau dapat hadis ini? Dari Sahih Bukhari. Imam Bukhari rupanya jumpa sama Nabi. Mana mungkin Imam Bukhari jumpa Nabi? Imam Bukhari meninggal tahun 256. Jarak dia dengan Nabi 2 abad setengah. Mana jumpa sama Nabi? Lalu Imam Bukhari dapat hadis dari mana? Dari gurunya, namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Dari gurunya, namanya Malik bin Anas.
Malik bin Anas dapat dari siapa? Nama gurunya Imam Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari siapa? Dari gurunya namanya Al-A'raj. Al-A'raj dapat dari siapa? Dari gurunya namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari gurunya namanya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Sekarang banyak orang tak bersanad, tak bersilah. Kau belajar dari mana? Dari guru saya. Siapa nama guru kau? YouTube. Taba yatubu YouTube. Belajar ke YouTube boleh apa tak boleh? Apa pula tak boleh? Kami tiap hari mendengar ceramah Ustadz di YouTube. Yakinkan kalau belajar di YouTube itu orangnya ada. Saya yakin dan percaya jamaah ini datang mau menengok Ustadz Somad itu betul-betul ada atau tak ada. Karena sekarang ada namanya AI. AI itu wajahnya ada, suaranya ada, tapi orangnya tak ada. Saya tak paham Pak Ustadz. Anak saya menangis. Digendong tak diam, dikasih air tak diam, tak juga diam. Tunjukkan Upin Ipin, diam. Bolak-balik saya ke Malaysia, ke Kuala Lumpur. Belum pernah jumpa lagi sama Meme, Jarjit, Bang Saleh. Belum jumpa. Tapi ada apa tak ada dia di TV? Ada, tapi orangnya begitulah lebih kurang. Ustadz itu yakinkan bahwa dia ada. Kalau ada orangnya bisa kita belajar. Lalu kemudian yang tak kalah penting, yakinkan bahwa dia ahlus sunnah wal jamaah. Itu akidahnya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Sekarang ada orang yang mengajarkan bahwa Tuhan itu duduk. Ini kamera ini cara mengalaunya berselawat kita. Nanti pergi dia tuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini was saqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Pergi dia kan? Dia mau mengambil gambar kita, ambilnya ke atas, nanti baru udah dapat 1 menit diupload di TikTok. Kenapa pula dimasukkan ke TikTok? Alhamdulillah, diciptakan orang kafir TikTok itu untuk merusak anak-anak kita. Awal-awalnya isi TikTok itu ulat pinang sama ulat sagu. Sekarang isi TikTok itu solawat, pengajian. Maka nanti gambar-gambar kita ini tolong diupload di TikTok, di FB, di Instagram. Siap? Ustadz nih gaya-gaya. Memangnya Ustadz punya Instagram? Ada Instagram saya. Yang mana Pak Ustadz? Waktu kami tulis banyak kali. Itulah yang followernya 8 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Itu untuk dakwah. Oh jadi itu Instagram Ustadz tuh ya. Kami tengok Ustadz dicaci maki orang, disumpah serapah, dihamun-hamun orang. Kenapa Ustadz tak melawan? Memang Ustadz ini pengamal tarekat, dia lembut hati Ustadz. Aku bukan tak melawan, aku tak tahu passwordnya. Kok tahu? Duku banting kan handphone tuh. Halakamru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tak tahu siapa dirinya. Kalau kita tahu diri kita pengamuk, pemarah, maka jangan main medsos. Darah tinggi naik, asam urat naik. Yang turun itu cuma 1, asam lambung. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Menyibukkan diri dengan zikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang pengamal tarekat Naqsabandiyah berguru. Tunjukkan saya orang tarekat Naqsabandiyah yang tak berguru. Mana? Kalau dapat kalian ada orang Naqsabandiyah tak berguru, potong telinga saya ini sebelah.
Nanti kalau ditanya orang, siapa itu? Itu Ustadz Somad yang telinganya hilang sebelah. Semua orang tarekat Naqsabandiyah bersanad, bersilsilah. Di mana bisa kami tengok silsilahnya itu Pak Ustadz? Ada dalam buku nih. Makanya ini saya pegang. Kalian kalau mau nanti saya kopikan. Ada semua silsilahnya, dari mulai Tuan Guru sampai kepada Syekh Bahauddin Naqsabandi, sampai kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sampai kepada Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis saya pengajian di Jalan Sudirman Pekanbaru, datanglah ibu-ibu membawa tasbih. Ustaz Somad, ya, ada yang mau saya tanyakan. Aduh Bu, saya mau pulang. Kenapa ibu tak tanya tadi waktu di pengajian? Saya segan, ini masalah rahasia Pak Ustaz. Bisa 4 mata Pak Ustaz? Jangan kan sampai 3 pun bisa. Apa masalahnya? Saya nih Pak Ustaz, asal saya berzikir, saya petik tasbih ini, terbuka semua yang tertutup. Takut pula saya. Saya kalau bawa mobil Pak Ustadz, bawa mobil saya ke Sumatera Barat, apa yang ada di balik-balik bukit itu tahu saya mobil apa yang lewat. Kalau saya duduk di rumah, tamu-tamu yang mau datang itu saya pejam mata, nampak saya mukanya. Apa yang terjadi nih Pak Ustadz? Ibu jawab dengan jujur ya. Iya, jangan bohong. Iya. Nanti kan setelah yang satu ini. Nah itu awak kalau di TV ada iklannya. Nah, kalau di Besilam tak ada. Waktu itu saya tanya, ibu jujur ya? Iya. Setelah ibu mengalami bisa menengok yang ada di balik dinding yang gaib-gaib ini, ibu makin ingat Allah atau makin lupa? Jawab jujur. Saya makin lupa Pak Ustaz. Asik saya mencari-cari siapalah tamu datang hari ini. Ibu sedang mengalami kasyaf. Kasyaf artinya tirai yang sedang disingkapkan. Tapi kasyaf terbagi 2. Yang pertama kasyaf ilahi dari Allah. Yang kedua kasyaf syaitani. Ibu sedang dipermainkan setan. Ibu ada berguru? Saya tak berguru Pak Ustaz. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru maka berguru pada setan. Kalau dia berguru, ada mursyidnya, pasti dia datang ke Tuan Guru. Tuan Guru, aku dalam zikirku mengalami begini. Mengadu. Ibu, bapak kalau mengalami sesuatu, jangan pikirkan sendiri. Tanya ke guru. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam. Aku malam tadi waktu jam 2 malam, terus nampakku biniku itu terang bercahaya setengah badannya. Apa itu Tuan Guru? Kata guru ini menjawab, bini kau sedang memeriksa handphone kau. Itu maka bercahaya badannya sebelah. Ini kadang banyak orang nih mengada-ngada. Balik dari umroh haji, Ustaz Somad, saya waktu di Masjidil Haram itu, Assalamualaikum warahmatullahi, nampak saya orang berjubah putih, baju putih, rambut putih, jenggot putih, kumis putih. Apa itu Ustaz? Banyak jamaah India macam itu. Tak usah mengada-ngada, hanya ingin supaya ditengok orang lebih hebat, lebih. Karena tasawuf adalah merendahkan dirinya lebih daripada debu yang menempel di anjingnya Ashabul Kahfi. Makanya saya kalau sudah merasa yang merusak hati ini, selalu saya katakan, Abdul Somad ini mungkin amalnya sudah habis karena riya, karena sum'ah, habis karena ditonton orang, ditengok orang. Nanti pas di akhirat yang saya khawatirkan, hai Abdul Somad, pahala ceramah kau sudah dihabiskan oleh follower dan subscriber. Tapi ada yang saya masih yakin, masih ada Tuan Guru, para khalifah, mursyid-mursyidin, orang yang bersuluk tulus ikhlas mendoakan di tengah malam. Saya sampai hari ini masih sehat, itu karena didoakan orang Besilam berhari-hari mereka mendoakan. Ya Allah, sampaikanlah Ustaz Somad itu nanti pada tanggal 26 November ya Allah ke Besilam. Sesudah dia sampai, sesudah itu terserahlah ya Allah. Mati dia matilah ya Allah. Tapi rasanya takkanlah mungkin. Pastilah mereka doakan kita semuanya selalu dalam keadaan rahmat, ridho, taufik, hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berzikir tak mencari kebal. Mereka berzikir tak mencari berjalan di atas air. Mereka berzikir tak ingin terbang di atas awan. Makanya sebelum zikir datang di balik. Mereka berzikir itu di awalnya dengan ilahi anta maksudi waridaka ngatlubi. Yang dimaksud hanya Allah, yang diinginkan hanya ridha Allah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat yang sekali ini tak mampan lah. Tak pergi kamera tuh. Ilahi anta maksudi. Aku berzikir bukan mau mencari kebal, bukan mau mencari terkenal, bukan mau mencari orang hebat, bukan mau mencari jalan di atas air, tapi yang dicari adalah ridha Allah. Nanti semua orang masuk surga. Ketika orang, semua bapak ibu ini masuk surga semuanya insya Allah. Ketika sudah masuk surga Allah bertanya, "Madza turidun?" Kalau bahasa kampungnya, "What do you want?" Hai penghuni surga, kalian nak apa? Apa lagi yang kalian mau? Apa kata penghuni surga? Kami sudah dapat surga ya Allah. Satu yang kami belum dapat. Apa yang belum dapat? Ridhaka. Kami belum dapat ridhamu. Yang dapat surga belum tentu dapat ridha Allah. Tapi kalau sudah dapat ridha Allah, insya Allah dapat surga. Makanya yang kita minta pertama bukan surga, tapi minta ridha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ridho dulu baru surga. Mudah-mudahan kita semua dapat ridho Allah. Pas saya bilang mudah-mudahan semua dapat ridho Allah, ibu-ibu semuanya yang bilang amin. Ada satu ibu yang tak bilang amin, diam aja dia. Ditanya sama kawannya, kau tadi waktu Ustaz bilang dapat ridho, kenapa kau tak jawab? Aku udah dapat, kata dia. Loh, kok tahu kau dapat? Rupanya nama lakinya Pak Ridho. Mohon maaf Pak Ridhonya laki. Makanya kasihlah nama anak ridho. Mudah-mudahan dia ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang tarekat Naqsabandiyah itu berjubah? Kenapa orang tarekat Naqsabandiyah itu bersorban? Karena Nabi Muhammad bersorban. Karena Nabi Muhammad berjubah. Kenapa Ustaz Somad tak berjubah? Ku ceritakan dulu ya. Ini jadwal pertama tadi keluar dari hotel jam 6 di sini. Habis nanti dari Besilam ini pergi ke Jalan Kiwi. Habis dari Jalan Kiwi pergi ke Tanjung Morawa. Habis Tanjung Morawa nanti jadwal sore asar. Habis itu malam. Kalau aku sampai berjubah putih tak berganti, nampak kotor. Maka aku bekain. Tapi nanti masa Ustadz bekain terus? Ini di dalamnya ada celana panjang, itu dah. Ada disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jangan mengejek orang berjubah, karena jubah adalah pakaian Nabi Muhammad SAW. Kalau tak sanggup jangan mengejek. Bersorban, bersorban itu sunnah. Ustadz ada pakai sorban, tulislah di Google tuh. Coba tulis di Google, Somad sorban. Nampak gambar saya bersorban nanti. Ganteng saya di situ. Otak saya muji saya, siapa lagi? Bersorban bagus. Tengoklah anak-anak kita bersorban. Saya mau anak saya, keturunan saya, nanti dia berjubah bersorban macam orang pengamal tarekat Naqsabandiyah, ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang tarekat itu Pak Ustaz kalau berzikir membayangkan wajah gurunya? Falamma hammat bihi wa hamma biha. Ketika Zulaikha menangkap baju Nabi Yusuf, nama istri raja itu Zulaikha, jatuh cinta dengan Yusuf. Falamma hammat bihi, ketika dia ingin kepada Zulaikha, wa hamma biha, lalu kemudian kenapa tak terjadi perbuatan maksiat itu? Laula an ra'a burhana rabbih, dia melihat burhan dari Allah. Baca kitab tafsir, apa nama burhan? Ketika itu Nabi Yusuf menengok wajah Nabi Yakub. Siapa Nabi Yakub?
ayahnya. Itulah makna rabithah. Bukan membayangkan guru itu bertuhan kepada guru. Kalau kita ingat guru kita, kita jadi takut sama Allah. Sama macam murid-murid, apa kata gurunya, kalian jangan macam-macam. Kalau sampai nyontek kalian nanti, awas. Terbayangnya muka guru, tak jadilah nyontek. Itu menanamkan rasa dalam hati kita supaya kita lebih khusyuk. Itu dalil dari tafsirnya. Ayat Qur'annya mana Pak Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Tak cukup hanya iman dan takwa, mesti ada yang ketiga. Wa kunu ma'as-shadiqin, hendaklah kamu bersama dengan orang yang benar. Orang benar itu adalah guru mursyid kita. Apa kata Syekh Ali Jum'ah? Guna rabithah itu litardil waridat, untuk menghalau, mengusir bayangan-bayangan yang ada di mata waktu kita berzikir. Pejamkan mata, nampak gaji 13. Pejamkan mata, nampak drama Korea. Itu namanya waridat. Bagaimana cara mengusir waridat? Maka ketika kita rabithah dengan guru, maka hilanglah waridat-waridat itu. Ini jawaban bukan dari Abdul Somad yang fakir ilmu. Ini jawaban dari para guru. Nanti kalau ada orang yang menyalah-nyalahkan, kalau ingat jawaban ini, jawablah. Kalau tak ingat, antukkan kepala dia ke tiang. Setuju? Jangan pula setuju. Mana boleh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa mereka asik berzikir Pak Ustadz? Zikirnya tak berbunyi pula Pak Ustadz. Tengoklah dalam Quran. Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Tak berbunyi. Tarekat Naqsabandiyah tak berbunyi, senyap, sunyi, sepi, dalam diam, tapi di dalam terus Allah, 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 Allah. Tak berbunyi, tak bersuara. Tapi itu tadi bersuara Pak Ustaz. Iya juga ya. Kalau gitu macam detak jantung yang tak putus. Saya Pak Ustadz dapat kabar orang-orang yang bersuluk itu tak ada baca Quran Pak Ustadz. Bersuluk bukan TC tilawatil Quran. Bersuluk bukan acara wirid yasin. Bersuluk adalah melengketkan, melekatkan, mengsetupkan, memasukkan zikir Allah, Allah ismuzat ke dalam jantung. Sehingga nanti kalau sudah melekat dia, suluk 10 hari, suluk 40 hari, disuruh guru berzikir 5.000 sehari. Allah, 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 sampai akhirnya itulah yang disebut dalam Quran. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, saat dia tegak tetap Allah, Allah. Wa qu'udan, saat dia duduk tetap Allah, Allah. Wa ala junubihim, sampai ketika dia berbaring pun tetap Allah, Allah, Allah. Supaya sesuai antara yang di mulut dengan yang di hati. Itu bukan hati Pak Ustadz. Itu yang berdegup, berdetak di sebelah kiri, 2 jari di bawah susu, itu namanya jantung. Kata yang satu lagi, itu bukan jantung Pak Ustadz, itu hati. Kita pakai dua-duanya, jantung hati. Berdegup, berdetak, tak berhenti. Maka itu diajarkan guru-guru supaya apa? Tapi tak bisa diamalkan kalau tak berguru. Maka diajarkan, ditalkinkan guru ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Mandi taubat. Habis mandi taubat, digulung kain kapan. Habis itu ditalkinkan, mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Makanya saya ditakut-takuti orang. Ustadz jangan macam-macam Pak Ustadz. Ustadz ini diikuti intel, nanti Ustadz dibunuh orang. Saya bilang sama dia, aku sudah ditalkin orang, sudah dikapan orang. Kalau mati itu mati yang kedua kali, tahu kau? Mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Sekarang PNS diadakan LPJ, diadakan pelatihan. Menurut saya yang paling bagusnya polisi, tentara, PNS, DPRD disuruh dia bersuluk 10 hari. Dipakaikan mandi tobat, pakaikan kain kapan, bisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Insya Allah angka korupsi dan KKN menurun insya Allah. Kalau tak percaya coba.
Capres-capres itu disuruh bersuluk 10 hari. Insya Allah, supaya jangan nasik dia kemana-mana. So asik berzikir. Pas jumpa kita, la ilaha illallah. Tadi kata Ustadz Somad, zikir Naqsabandiyah itu tak berbunyi, tak bersuara di dalam hati. Tapi kenapa kami tengok mereka berzikir kuat-kuat? La ilaha illallah. Itu namanya zikir tahlil. Kata Syekh Abdul Wahab Sa'rani, kalau zikir tahlil bergoncang dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bergoncang dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, bergetar la ilaha illallah. Loh, kenapa pula kuat-kuat? Tapi dalam ayat tadi disebut wadhkur rabbaka fi nafsika, sebut dalam dirimu, jangan bersuara. Itu kalau zikir ismu zat, tak bersuara. Kenapa waktu zikir tahlil kuat-kuat? Zikir tahlil kuat-kuat jawabannya 3. Yang pertama, mengusir setan. Macam mana ngusir setan? La ilaha illallah. Kata setan, kau serius apa tidak nih? Aku kalau serius aku cabut, kata dia. Itu maka kalau suara azan berkumandang, setan lari wa alaiha duratun. Wa alaiha duratun sampai terkentut-kentut. Mohon maaf cakap tak layak. Begitu bunyi hadisnya. Wa alaiha duratun. Bahasa Arab tuh kaya. Kalau berbunyi bahasa Arabnya duratun. Kalau tak berbunyi bahasa Arabnya fusaun. Tapi berbau tak ada. Sampai setan itu alaiha duratun, sampai terkentut mendengar kumandang la ilaha illallah yang kuat. Asyhadu an la ilaha illallah. Lari dia. Itu maka dicari muazzin itu Bilal yang suaranya paling kuat. Ini sekarang dicarilah muazzin yang suara slow. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan untuk bayi. Bayi baru lahir. Masya Allah, tabarakallah. Saya dikasih tahu waktu sebentar lagi habis Pak Ustadz. Saya ada jam tangan. Tadi saya mulai tausiah ini jam 9 pas tadi. Insya Allah jam 10 pas baru saya berhenti. Saya mau izin turun. Kami mau melanjutkan ke Jalan Kiwi. Habis itu tapi kita masih ada 20 menit lagi insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan, sampai mana? Lupa pula, hilang bahan kena bisik tadi. Nah, jadi diantaranya kenapa zikir itu kuat? Untuk mengusir bisikan setan. Makanya kalau ada orang yang kerasukan setan, pagi-pagi berjalanlah saya di dekat hotel, jalan dekat hotel, dipanggil. Ustaz sini. Saya heran, ada apa? Ada anak gadis Pak Ustaz. Hah? Mana boleh? Rupanya anak gadis nih ikut musabaqah tilawatil Quran, diganggu jin. Oh, kata dia. Saya tengok orang tuh meruqyah pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata mana mau jin nih keluar kok begini? Lalu saya bacakan ke telinganya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sadar dia. Dua kemungkinannya. Sadar karena bacaan itu atau karena dia terkejut. Makanya di antara azan fungsinya mengusir hantu setan. Pergi kita ke hutan. Sampai di hutan itu tiba-tiba dimainkan hantu setan, tak nampak jalan, pokok kayu semuanya. Mana jalan? Azanlah kita di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka setan pun lari semuanya. Tapi kemarin Pak Ustadz ada kawan kami diganggu setan pas kami azankan, ketawa dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa kau ketawa? Masa sesama setan saling menghalau, kata dia. Rupanya yang azan tuh ulahnya macam setan itu juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, kenapa zikir itu suaranya kuat? La ilaha illallah. Karena yang disuruh berzikir pelan itu kalau ada orang baca Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam. Tadi ada qari baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tiba-tiba ada orang bilang, la ilaha illallah. Selesaikanlah dulu baca Quran nih, baru kau berzikir. Yang ketiga, wazkur rabbaka fi nafsika.
Nabi Muhammad disuruh berzikir dalam diri karena dia sudah selamat dari gangguan setan. Ada jawaban lain, yang tidak boleh berzikir kuat-kuat itu kalau di Makkah. Kenapa tak boleh berzikir kuat-kuat di Makkah? Takut ditangkap Abu Jahal dan Abu Lahab. Di Besilam kalau kita berzikir kuat, ada Abu Jahal sini? Mana ada? Kalau ada Abu Jahal, Abu Lahab sini, langsung ditembak Pak Babin Kamtipmas. Selesai, tamat riwayat dia. Jadi berzikir ada kuat, ada pelan, dan kedua-duanya dilaksanakan dalam tarekat Naqsabandiyah. Tarekat Naqsabandiyah bersanad, ada. Tarekat Naqsabandiyah berguru, iya. Tarekat Naqsabandiyah pakai sorban baju putih, sunnah. Tarekat Naqsabandiyah berzikir sir dan jahar. Tarekat Naqsabandiyah menjaga hati. Puncak tujuannya adalah supaya setiap hari mengingat Allah. Bayangkan kalau pejabat-pejabat itu ikut tarekat Naqsabandiyah. Datang orang mau buat markup proyek, Pak tolong ini tanda tangan, nanti Bapak dapat. Pas mau ditanda tanganinya bergetar di dalam, Allah, 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 Allah. Tak jadi, haram nih. Kenapa? Karena zikirnya non-stop, full terus. Ini sekarang banyak orang berzikir di masjid. Wow, di masjid, subhanallah, subhanallah. Keluar masjid ditinggalkannya Tuhan dalam masjid. Masuk ke kantor sama setan. Mana bisa berzikir tak putus dimanapun berada. Ini Ustaz Somad ini dari bunyi ceramahnya nampaknya udah tak putus zikirnya. Saya nih zikir saya putus-putus nyambung. Berada di tengah orang-orang baik ini full rasanya zikir. Nanti begitu di tengah jalan tertidur lupa. Tapi mudah-mudahan kita semuanya saling mendoakan, mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam zikir. Amal yang paling baik bukan haji, amal yang paling baik bukan umrah, amal yang paling baik bukan jihad. Ya Rasulullah, ayul a'mal khairun. Wahai Rasulullah, apa amal yang paling baik? Kata Nabi, antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia. Walisanuka ratbun bidzikrillah, lidahmu dalam keadaan basah menyebut Allah, 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 Allah. Apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering ada dalam jantung kita, itulah ucapan terakhir nanti waktu sakratul maut. Allah, Allah, ditarik malaikat nyawa kita sampai akhirnya kita semua insya Allah husnul khatimah. Ya kalau matinya di rumah, sempat dibisikkan istri, anak, suami. Kalau matinya di ruang ICU jam 2 malam, security menjaga, sunyi sepi tak ada orang. Di ruang ICU tuh yang ada suara cuman tit 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 tit, mati. Siapa yang mengingatkan kita? Tapi orang tarekat Naqsabandiyah tak pernah lupa. Kenapa? Karena senantiasa terpasang sudah di dalam Allah, 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 Allah. Sedang bertanak menggulai pun Allah, Allah, Allah. Sedang mencuci pun Allah. Mana boleh dalam WC berzikir Pak Ustadz? Dalam WC itu yang tak boleh la ilaha illallah. Tapi kalau Allah ismuz zat di dalam, boleh apa tak boleh? Boleh, karena dia tak berbunyi, tak bersuara, lidah tak bergerak, ada di dalam. Sama juga macam handphone. Ustaz Somad, ya, handphone yang ada Qur'annya boleh tak dibawa masuk WC? Saya bilang boleh, tapi dengan syarat handphonenya mati. Yang tak boleh itu handphonenya hidup, ada gambar Qur'annya, ada suaranya, tak boleh. Kalau handphonenya mati boleh. Oh nggak boleh Pak Ustadz, karena di dalam handphone itu tetap ada Qur'an. Oh kalau begitu waktu kau masuk WC keluarkan otak kau tinggalkan di pintu. Karena ada Quran di dalamnya. Sedikit banyak ada, tapi dia tak berbunyi, tak bersuara. Makanya boleh. Begitulah kita memahami ini semuanya. Jangan sampai mulut menyebut subhanallah, 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 tapi yang di dalam yang diingat berondol. Zikir apa namanya? Zikir sawit. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ustaz Somad, katanya orang-orang yang bersuluk tarekat Naqsabandiyah itu tidak lagi baca Quran Pak Ustadz. Siapa yang bilang ke kau? Kami tonton di YouTube. Itu fitnah guys. Kalian pergi belajar tahfiz Quran ke Jawa. Seluruh sanad qiraat di Pulau Jawa itu kembalinya nanti ke Mbah Arwani Kudus.
Mbah Arwani Kudus murid dari Kiai Munawir Kerapyak Yogyakarta. Mbah Arwani Kudus mursyid tarekat Naqsabandiyah. Mursyid tarekat Naqsabandiyah, ahli qiraat, qiraat Hafs, An Asim, qiraat Warsh, qiraat Kumbul, qiraat Ibnu Katsir. Pondok pesantren tahfiz Quran terbesar di dunia, bukan Mesir, bukan Makkah, bukan Madinah, tapi dari mana? Sulaimaniyah. Siapa nama pendirinya? Sulaiman Tunuhan. Syekh Sulaiman Tunuhan mursyid tarekat Naqsabandiyah. Jadi kalau ada orang mengatakan orang tarekat, orang bersuluk tidak baca Quran, ini pikniknya kurang jauh. Perlu lebih banyak mendengar dan membaca. Orang tarekat itu tidak melaksanakan syariat. Orang tarekat itu meninggalkan ajaran syariat. Ini pun orang yang fitnah batil. Belum ada tuan guru mursyid-mursyidin kita yang mengajarkan meninggalkan sholat. Mereka tak tinggal sholat, mereka tak tinggal zikir. Sholat sunat, jangankan sholat, wuduknya pun tak batal. Asal batal wuduknya, berwuduk dia lagi. Waktu sedang bersuluk, yang memasak nasi itu pun tak boleh. Yang sedang halangan, maaf cakap, yang memasak itu pun dalam keadaan berwuduk. Begitulah mereka menjaga. Maka mereka disebut melaksanakan sholat daim. Kenapa daim? Karena kalau orang sholat cuma 5 menit, 3 menit. Sekarang ada pula orang sholat bisa 2 menit, 1 menit. Kenapa? Satu napas di situ iftitah, di situ fatihah, di situ ayat. Tup. Mereka tak putus berzikir. Saya dari Pekanbaru mau ke Pasir Pangarayan, nyetir sendiri. Pas di pinggir saya tengok orang berjubah bersorban, berhenti saya. Kelipah, nak kemana? Aku nak ke di Rokan Hulu itu ada namanya sorga. Bapak Ibu kalau mau masuk ke sorga pergi ke Rokan Hulu. Sorga itu Surau Gadiang. Kalian dari mana? Kami dari Surau Gadiang, tarekat Naqsabandiyah. Oh, orang-orang tarekat nih satu hari berapa kali zikirnya kelipah? Ini Ustaz. 5 sikit. 5.000 Ustaz. 5.000 ditanamkannya ke jantung. Kalau kita tak tahu bertanya, jangan ngejek orang. Apa itu orang tarekat Naqsabandiyah? Motik tasbihnya cepat betul. Dia bukan zikir subhanallah. Kalau subhanallah dia pelan, subhanallah, subhanallah. Dia zikirnya Allah, 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 Allah. Itu maka cepat 100. Yang subhanallah cepat yang tak boleh. Itu yang tak boleh. Jadi kalau kita tak tahu itu minta kasih tahu. Tausiah Ustadz Somad, yang tak tahu dikasih tahu. Yang tak mau tahu kita kasih tahu. Yang paling parah adalah orang yang sok tahu padahal tidak. Ngomong-ngomong, Ustadz cerita masalah tarekat, cerita bersuluk. Ustadz memangnya pernah bersuluk? Saya ini lahir tahun 1977. Jadi umur saya sekarang sudah 46. Walaupun banyak yang bilang 26. Ya nggak apa-apa. Jadi waktu bulan Januari tahun 2017, pas umur saya 40 tahun, mimpilah satu malam datang almarhum atuk saya. Cakapnya tak banyak, sikit aja. Kata dia, 2 kata aja, kau bersuluk. Bangun saya ceritakan sama mak saya, mak, aku mimpi malam tadi. Apa mimpi kau? Datang mendiang atuk ini. Apa kata dia? Kau bersuluk. Oh, memang begitu. Umur kau 40 tahun udah. Berarti kau mesti bersuluk. Itulah awalnya saya mencari bersuluk 10 hari. Dimandikan, dipakaikan kain, dibisikkan ke telinga, bersuluk. Selama bersuluk tuh handphone saya matikan. Tak ada bercukur kumis, bercukur jenggot. Keluar dari situ terkejut semua orang. Kata dia. Setelah bersuluk itulah saya tabligh akbar. Tiba-tiba terkejut saya, manusia itu ramai. Sebelum suluk itu tak ada. Setelah bersuluk 2017 itulah ramai manusia itu macam semut. Saya anggap itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Oh, datang Bapak Edi Rahmayadi. Tala'al badaru alaina min saniyatil wada
wajib syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil ril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bagi yang belum bersuluh, segeralah bersuluh. Jangan menunggu musim, jangan menunggu tanggal. Di Besilam tidak ada pakai pembukaan penutupan, non-stop full. Banyak jamaah bertanya ke saya, Ustadz, kenapa hidup saya tak tenang? Kenapa saya risau? Kenapa saya gelisah? Jawabannya sudah ada di Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Berzikir itu ada ahli zikirnya. Di antara ahli zikir yang tetap ada dijaga Allah di muka bumi ini, di antaranya adalah para tuan guru, mursyid, tarekat, Naqsabandiyah. Kalau pedagang berzikir, dia tidak akan curang timbangan. Kalau pejabat berzikir, dia akan menolong agama Allah. Kalau guru berzikir, dia tidak akan mengkhianati amanah. Kalau suami berzikir, dia akan menjaga anak bininya. Kalau istri berzikir, suaminya akan tenang karena istrinya solihah. Tapi kalau sudah istri tak berzikir, bapaknya rajin sholat, rajin puasa sunat, bini tak berzikir, itu sama dengan serumah dengan Nyi Blorong, Sundil Bolong, Mak Lampir, Suster Ngesot. Kalau ada ibu yang sudah bersuluk bertarekat tapi laki tak berzikir, itu nama suaminya Mas Pir. Pir artinya Fir'aun. Mudah-mudahan bapak ibu jangan sampai macam ayam mati di lumbung. Kenapa ayam mati di lumbung padi? Padinya banyak tapi dia tidak sempat makan. Begitu jugalah kalau ada orang Langkat, kalau ada orang Tanjung Pura, kalau ada orang Sumatera Utara yang belum bersuluk, betapa ruginya kalian. Orang dari Riau datang kemari, orang dari Batu Pahat datang kemari, orang dari Jawa datang kemari, orang dari Semenanjung datang kemari untuk mengambil baiat talqin zikir. Tak ada untungnya sama sekali bagi Besilam. Yang untung itu hanyalah bagi kita menyelamatkan diri kita supaya kita mati dalam keadaan husnul. Saya diundang ke Danau Maninjau. Danau mana? Ustadz Somad, ada orang ngundang Ustadz ceramah ke Danau Maninjau. Saya pun sampai ke sana. Kenapa dia mau ngundang saya tausiah? Dia sudah diponis rumah sakit Cipto Mangunkusumo, disuruh bawa pulang ke rumah karena kata dokter sudah tak bisa ditolong lagi. Bu, bawa suaminya ke rumah. Maksudnya malaikat maut sebentar lagi sampai. Tiba-tiba pas mau dibawa pulang, duduk dia. Bapak ini duduk dari komanya sadar. Ditanya sama anak bininya, kenapa abang tiba-tiba sadar? Dokter pun penasaran, kenapa sadar? Kata dia, waktu aku sedang koma itu, tiba-tiba datang Ustadz Somad. Apa kata Ustadz Somad? Ditanyanya, kapan tablik akbar? Sehat dia, dijemputnya Ustadz Somad, tablik akbar di tepi Danau Maninjau. Lalu kemudian saya pun penasaran, karena rasanya tak pernah saya datang jenguk dia ke rumah sakit. Saya pun datang, saya tanya, Pak Haji, betul Pak Haji waktu koma itu katanya datang Ustadz Somad? Betul Pak Ustadz. Apa kata Ustadz Somad? Kapan tablik akbar? Lama saya temenung, Somad yang mana yang datang ini? Lama-lama saya berpikir, saya tanya, Pak Haji kalau di rumah apa yang Pak Haji dengar?
biasa mau tidur malam dengar ceramah ustadz. Pagi kalau mau pergi ke kerja, biasanya dengar ceramah ustadz. Kalau sedang waktu kosong, mendengar ceramah ustadz. Baru saya paham apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita cakapkan, apa yang sering kita pikirkan. Itulah yang nanti datang waktu sakaratul. Jadi orang tarekat Naqsabandiyah matinya tenang. Kenapa? Karena yang paling sering di pikirannya, di hatinya gurunya dan Allah, Allah, Allah. Itu makanya meninggalnya husnul khatimah. Bayangkan orang yang tak pernah berzikir, 3 hari, tak juga titik, di ruang ICU, dibisikkan ke telinga, la ilaha illallah, menggeleng, tak mau. Dipanggilkan Ustaz Somad, la ilaha illallah, menggeleng juga. Ingat istrinya, ada kawan akrabnya, dipanggil lah. Sini kok, dipanggil kawan akrab. Akhirnya datanglah kawan akrab, dibukakan kawan akrab, itulah handphone, ditunjukkan ke matanya. Barulah dia mati. Gitu. Tanya orang, apa kau tunjukkan tadi? Rupanya gaplek gabala 6 ditunjukkan. Apa yang selalu kau mainkan, apa yang selalu kau pikirkan, apa yang selalu kau dengar, itulah yang mau datang nanti sakratul maut. Orang Naqsabandiyah, 1 hari sehari semalam, lataib diisi dengan Allah, Allah, Allah. Di pikirannya, di perutnya, di hatinya, di jantungnya, di parunya. Maka tidak ada kesulitan bagi dia. Maka kalau polisi bertarekat Naqsabandiyah, insya Allah dia akan jujur amanah. Kalau gubernur bertarekat Naqsabandiyah, dia akan jujur, adil dan amanah. Kalau tentara bertarekat Naqsabandiyah ditugaskan ke Papua kemana-mana, dia tidak takut mati, karena dimanapun dia tetap akan mati. Maka saya mengajak kepada kepala daerah, kepada para pejabat, kepala dinas, kepala kantor, nanti penerimaan CPNS tak usah lagi buat acara LPJ, buat aja suluk 10 hari, selesai insya Allah. Sudah aku sampaikan ya Allah, sudah aku sampaikan pada mursyid-mursyidin. Kalau nanti aku mati ditanya, berjumpa diberikan kemuliaan dengan para mursyid, hai Abdul Somad, apa yang kau ceramahkan? Udah aku sampaikan tuan-tuan guru, supaya orang tu bersuluk, tapi tak juga dilaksanakan orang tu, mampuslah orang tu semua. Kasar kali Ustaz cakapnya, janganlah begitu Pak Ustaz. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang mau kita cari hidup ini, semuanya akan tinggal. Tapi cobalah tengok, beliau sudah meninggal 100 tahun, tapi orang masih tetap ramai. Abdul Somad, coba kau renung sejenak. Tiba-tiba nanti kalau kau mati, apakah orang masih ingat? Jangankan 100 tahun, 3 kali tak update status, orang sudah lupa. Tapi lagi di zaman sekarang, begitu banyaknya berita, datang berita satu, hilang berita satu, datang berita satu, datang berita satu. Dunia ini kalau diperturutkan sibuk. Ibu-ibu kalau dia bertarekat, mulutnya tak akan sibuk membicarakan aib orang lain. Tapi kalau dia tak bertarekat, tak bersuluk, beli kangkung 2 ikat, ngobrolnya 2 jam. Betul lah kata orang. Tapi kalau dia bertarekat, besok beli kangkung, tak mau lagi diajak. Kalau datang orang cerita, cuma laki si anu, bini si anu, dia diam aja. Kenapa? Di jantungnya tetap Allah, 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 Allah. Tak berhenti juga orang tu ngajak, langsung dizaharkannya, la ilaha illallah. Itulah positif-positifnya. Akhirnya sampai pas jam 10 sesuai dengan kode etik 600 ml. Kira-kira kalau saya sambung 1 jam lagi masih tahan? Kalau saya tambah ke belakang, masih banyak jamaah di belakang, masih kuat? Aku tak tahan. Kita tidak pernah berpisah. Murid tak pernah berpisah dengan mursyid. Kenapa? Karena dalam tuwajuh, dalam tawassul, dalam rabithah, dia tetap ingat. Begitu juga dengan kita, tak pernah berpisah. Kita akan tetap selalu bersama dalam doa. Doakan Ustaz Somad, tak usah banyak-banyak, satu aja. Doakan Ustaz Somad mati husnul khatimah. Kuat enggak? Ada pula jamaah nih doanya ditambahnya sedikit, ya Allah matikan husnul khatimah, gemukkan badannya sedikit, ya Allah. Tak apa-apa, itu bonus. Itulah yang dapat saya sampaikan. Banyak cakap saya ini tak sesuai di hati, menyinggung perasaan. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Alhamdulillah selesai, daripada ku cari di padang mahsyar. Di padang panjang aja payah kita jumpa. Jadi minta maaf kepada manusia, minta ampun kepada Allah.
Karena kita di bumi Melayu, saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.